Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Erdi Gunautama, SPD SI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pendidikan IPA SD. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Alvina Fitriani, Elna Malini, Hasanah Ira Febrianti, dan juga Kori Aryani. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan RPP yang telah kami buat mengenai materi bunyi dengan model in theory berbasis etnoscience yang diintegrasikan dengan tradisi serakalan. Untuk materi ini kami mengambil di kelas 4 semester 1 di tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Baiklah, untuk yang pertama mengenai kompetensi inti. Kompetensi inti ini sama pada umumnya kami mengambil pada silabus. Untuk kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi inti yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Untuk kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Untuk kompetensi inti yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya mengenai kompetensi dasar dan indikator. Untuk kompetensi dasar pada materi ini yaitu untuk 3.6 atau pada aspek kognitifnya, ini menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera. Untuk KD 3.6 ini termasuk ke dalam C3, sehingga indikator kuncinya ini berada di C3, dan untuk indikator pendukungnya berada di C1 dan C2. Untuk indikator C1-nya, siswa menyebutkan apa yang diketahuinya tentang video serakalan. Untuk C2-nya, siswa menjelaskan bagaimana alat musik di video serakalan dapat menghasilkan bunyi dan bagaimana hubungannya dengan panca indera. Untuk C3-nya atau indikator kuncinya, siswa menerapkan bunyi melalui benda-benda di sekitar. Selanjutnya untuk kompetensi dasar 4.6 atau aspek keterampilan, yaitu menyajikan laporan hasil percobaan. Nah, untuk aspek keterampilan ini termasuk ke dalam P3, sehingga indikator kuncinya berada di P3, dan untuk indikator pendukungnya berada di P1 dan P2. Untuk P1-nya, siswa mempersiapkan benda-benda di sekitar untuk melakukan percobaan yang menghasilkan bunyi. Untuk P2-nya, siswa melakukan eksplorasi menggunakan benda-benda di sekitarnya yang dapat menghasilkan bunyi melalui zat padat, cair, dan gas. Dan untuk P3-nya atau indikator kuncinya, siswa menyajikan kesimpulan hasil dari percobaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada pun tujuan dari KD dan indikator yang telah dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya tadi. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan apa yang diketahuinya tentang video serakalan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan bagaimana alat musik video serakalan dapat menghasilkan bunyi dan bagaimana hubungannya dengan panca indera dengan tepat. Nah, yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menerapkan bunyi melalui benda-benda di sekitar dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat mempersiapkan benda-benda di sekitar untuk melakukan percobaan dan menghasilkan bunyi dengan benar. Nah, yang kelima, setelah melakukan percobaan, siswa melakukan eksplorasi. Nah, jadi siswa di sini dapat melakukan eksplorasi menggunakan benda-benda di sekitarnya yang dapat menghasilkan bunyi melalui benda padat, cair, dan gas dengan benar. Nah, yang keenam, setelah melakukan percobaan, siswa dapat menyajikan kesimpulan hasil dari percobaan dengan benar. Nah, adapun materinya tentang, di sini kami mengambil materi tentang bunyi. Nah, adapun materinya yaitu segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan
udara di sekitarnya ikut bergetar. Nah, getaran tersebut dapat menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, gas, atau udara. Nah, akan tetapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Nah, adapun pendekatan, strategi, dan metodis pembelajaran yang kami gunakan di sini, kami menggunakan pendekatan etnosains, yang dimana pendekatan etnosains ini merupakan suatu pendekatan atau strategi penciptaan lingkungan belajar dan perencanaan pengalaman belajar, yang mana diintegrasikan dengan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, di mana di sini kami mengintegrasikan budaya lokal serakalan dengan pendekatan etnosains. Nah, untuk model di sini kami menggunakan model inquiry, yang dimana model inquiry ini merupakan suatu proses belajar yang ditempuh untuk mendapatkan informasi agar dapat memecahkan suatu permasalahan, yang dimana di sini siswa terlibat secara langsung melalui fisik atau mental, yang dimana untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh gurunya. Nah, adapun metode di sini kami menggunakan metode ceramah, metode diskusi, penugasan, tanya jawab, dan percobaan. Nah, media pembelajaran yang kami gunakan di sini, yang pertama itu alat musik tradisional dari suku Melayu, yaitu alat musik seperti di video serakalan tersebut. Nah, yang kedua itu video serakalannya. Yang ketiga, beragam benda yang ada di sekitarnya. Nah, adapun sumber belajar yang kami gunakan di sini, kami menggunakan sumber belajar buku guru, yaitu yang kedua itu buku siswa. Nah, yang ketiga itu tradisi serakalan tersebut. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hasanah. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan pendahuluan. Di dalam kegiatan pendahuluan ini ada deskripsi kegiatan. Yang pertama, guru mengucapkan salam, menyapa siswa, misalnya mengucapkan selamat pagi, dan menanyakan kabar siswa. Yang kedua, guru mengondisikan kelas dan siswa. Misalnya, guru menyuruh siswa merapikan kursi dan meja mereka. Yang ketiga, guru mengajak siswa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dan dipimpin oleh guru. Selanjutnya, guru melakukan absen, yang mana guru menyuruh siswanya mengamati teman sekelasnya, siapa yang tidak hadir pada hari ini. Selanjutnya, guru mengapresiasi siswa dengan mengajak siswa melakukan tepuk semangat agar pada proses pembelajaran siswa lebih menyenangkan. Terus selanjutnya ada guru menumbuhkan semangat siswa dan menciptakan kelas yang menyenangkan. Misalnya pada proses pembelajaran, guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, atau bisa juga dengan belajar sambil melakukan, atau biasa yang disebut dengan praktek. Dan yang terakhir itu, guru menginformasikan tema dan tujuan pembelajaran. Misalnya di sini kami menggunakan tema indahnya kebersamaan, dan tujuan pembelajaran seperti yang teman saya jelaskan, yaitu Ira Febrianti. Selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Kori Aryani. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini terdapat 6 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap orientasi. Nah, pada tahap orientasi ini, guru itu menampilkan sebuah video serakalan, dan tugas murid di sini adalah mengamati video tersebut. Yang kedua yaitu tahap merumuskan masalah. Nah, pada tahap merumuskan masalah ini, guru itu mengajukan atau memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Nah, pertanyaan tersebut yang pertama yaitu apa sih yang kalian ketahui tentang video yang telah kalian amati? Dan yang kedua yaitu bagaimana sih cara memainkan alat musik sehingga alat musik tersebut dapat menghasilkan bunyi? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana hubungan bunyi itu dengan panca indera kita? Selanjutnya, tahap ketiga yaitu tahap membuat hipotesis. Nah, di sini siswa itu diminta untuk memberikan jawaban
terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru tadi. Yang keempat yaitu tahap merancang percobaan. Nah, di sini guru itu meminta siswa mencari benda-benda sekitar sekolah, dan tugas guru di sini adalah sebagai fasilitator, di mana guru itu mengarahkan siswa untuk melakukan percobaan untuk menghasilkan bunyi melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Dan yang tahap yang kelima yaitu tahap melakukan eksperimen. Nah, tahap melakukan eksperimen ini yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Lalu siswa itu diminta untuk menciptakan satu kombinasi bunyi dari beragam benda yang telah ditemukannya. Selanjutnya yang ketiga, setiap kelompok itu menampilkan hasil karya ansambel bunyi mereka secara bergantian. Lalu tahap keenam. Nah, tahap keenam di sini siswa itu menjawab pertanyaan yang diberikan guru terkait percobaan yang telah mereka lakukan. Yang terakhir yaitu siswa itu diminta untuk menyimpulkan hasil percobaan mereka dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu kegiatan penutup, di mana kegiatan penutup yang pertama adalah siswa diberi kesempatan bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu siswa diminta untuk mengemaskan perlengkapan alat tulis. Yang ketiga yaitu kelas ditutup dan siswa berdoa sesuai dengan arahan guru. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.